Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya, Sani Rebatul Adawiyah, di tutorial aplikasi kimia. Nah, di video kali ini saya akan lakukan tutorial mengenai penentuan struktur kristal dari data XRD menggunakan aplikasi Mercury. Nah, untuk penentuan struktur kristal dari data XRD ini, pastinya kita harus memiliki dulu data XRD. Nah, biasanya kan data XRD itu dalam bentuk XY raw. Nah, di penentuan kristal ini kita harus lakukan pengubahan dalam bentuk DAT. Kemudian kita masukkan ke dalam aplikasi QualX untuk mendapatkan chip file dari data yang akan kita masukkan ke dalam Mercury. Nah, untuk pengubahan pasa menggunakan aplikasi QualX, saya sudah tag videonya di video sebelumnya. Kalian bisa tonton dan pelajari bagaimana cara tutorialnya. Setelah itu, kita akan dapatkan chip file seperti ini. Ini dia hasil dari penentuan pasa menggunakan QualX. Nah, di QualX ini kita akan dapatkan card info, memuat tentang COD chip file dari data dari senyawa yang teridentifikasi, dan senyawa yang teridentifikasi namanya apa, rumusnya apa, IC-nya berapa, referensinya dari mana, space group-nya apa. Nah, data-data ini akan kita sesuaikan dengan data yang akan dipakai di aplikasi Mercury untuk penentuan struktur kristal. Caranya bagaimana? Caranya kita klik atau kita blok COD chip file-nya, kemudian kita copy. Setelah itu kita masuk ke Google. Kristalografi. Open database. Ya, kita klik. Kemudian akan muncul laman seperti ini. Nah, setelah muncul laman seperti ini, kita klik search. Kemudian masukkan file atau chip file yang telah kita copy tadi. Kita klik search dan didapatkan data seperti ini. Nah, untuk perbandingan dengan data yang dihasilkan dari QualX, kita lakukan penyesuaian atau kita bandingkan apakah sesuai tidak data yang didapatkan dari QualX dengan data dari Kristalografi Open Database-nya. Gunanya buat apa? Gunanya agar kita yakin bahwa data yang kita dapatkan itu sesuai. Nah, kita coba sesuaikan COD ID-nya. Ini datanya 91408. Kita sesuaikan. Sesuai. Kemudian senyawanya kita sesuaikan. Al2O5Si sesuai. Kemudian kita sesuaikan space grupnya PBNM dan ternyata sesuai. Di sini kristal sistemnya orthombic. Kita coba lihat di COD chip file-nya. Ya. Kemudian kita lihat juga volume selnya di data QualX, volume selnya 331,34 ya, sesuai. Kemudian kita lihat di sini ada referensi dari Bios de Alberham American. Kita lihat di COD Bios de Alberham American Mineralogist dan ternyata sesuai. Nah, setelah kita analisis kesesuaian antara COD Kristalografi Open Database dengan data dari QualX, maka kita tinggal lanjutkan ke aplikasi Mercury. Kita buka aplikasi Mercury dan ini tampilannya. Kemudian kita klik open. Nah, sebelumnya dari COD ini kan ada link chip file. Kita download chip ini, kita klik kemudian download. Saya sudah download. Kita masukkan saja. Nah, ini chip dalam bentuk seperti ini. Kita buka.
Nah, ini dia ternyata struktur kristal dari Al2O5Si atau silimanit. Nah, ini dia struktur kristalnya. Nah, ini dalam bentuk ball and stick. Kita bisa ubah-ubah nih. Entah itu kita pengen dalam bentuk wireframe seperti ini, atau kita mau dalam bentuk capped stick seperti ini, atau kita mau dalam bentuk ball and stick, atau kita mau bentuk space pill seperti ini, atau kita mau dalam bentuk ellipsoid, atau mau dalam bentuk polyhedral. Itu tergantung kita mau lihat dari sisi apa nih si struktur kristalnya. Nah, kita juga bisa melihat orientasi dari strukturnya. Misalkan mau dalam X90, Y-90, Z-nya kemudian, atau kita mau coba melihat dari segala sisi. Kita klik animate. Nah, jadi kita tidak usah menggerak-gerakan ya. Tadi kan kita bisa pilih tuh, kita mau dalam bentuk ball and stick kah, mau dalam bentuk space pill kah, atau mau dalam bentuk capped stick kah. Nah, saya pilih dalam bentuk ball and stick. Nah, setelah itu kita coba identifikasi atom-atom yang terdapat dalam sampel ini atau struktur ini. Kita klik show label form. Kita pilih atom labelnya dengan cara elemen. Nih, atom label. Ternyata si pink ini tuh Al satunya. Kemudian ini Al2-nya di sini. Ini oksigennya. Kemudian di sini ada silikanya, Si-nya seperti itu. Kemudian kita bisa ubah nih, dalam bentuk formal charger, atau dalam bentuk partial charger, atau dalam bentuk elemen, atau dalam bentuk stereochemistry dan lain-lain. Nah, untuk all atomnya bisa karbon atom, mana karbon atomnya, non CH-nya mana, kemudian stereo centernya mana, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan tentukan kisi dari struktur kristalnya. Caranya gimana? Caranya kita tinggal centang packing. Nah, ini kisi kristal dari si sampel silimanit atau Al2O5Si. Nah, ini struktur kristalnya. Kemudian kita bisa nih, kita pengen tahu info-info dari si kisi ini. Boleh kita klik more info. Kemudian kita klik struktur information misalnya. Nah, ternyata ini didapat rumusnya Al2O5Si, kemudian space groupnya PBNM, berapa ABC-nya, kemudian berapa sudutnya, nah faktor Z-nya, atau kita mau lihat diagramnya, atomnya, ikatannya, simetrinya. Nah, kemudian kita lihat torsinya berapa misalkan. Nah, seperti itu. Ini untuk data-data info-info lain. Kemudian selanjutnya kita mau menghilangkan garis kotak ini. Boleh, kita bisa. Caranya gimana? Caranya kita klik show cell access. Nah, maka si garis-garisnya akan hilang. Kita mau ubah warna nih, bisa. Ubah warnanya gimana? Ubah warnanya misalkan dari by element, mau pakai simetri, mau atomic displacement, mau symmetry operation, gesture charge, partial charge, element suppression, dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa mendapatkan data-data lain. Kemudian ada short contact, atau pengen H-bond pakai hidrogen, nah, ataupun yang lainnya.
Kita boleh sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, struktur kristal yang didapat dari data XRD yang telah kita olah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.